Alhamdulillah sudah diketemukan nih dengan teman-teman relawan di sini, dengan warga itu benar-benar antusias. Sudah ditemukan, tinggal menuju praktek budaya tadi berhasil. Alhamdulillah budaya timur, budaya adat setelah dilakukan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya. Jalan deh. Jalan. Saya sah. Ya deh, pantai itu cuma ini. Ada sah. Leji. Oh, saya ada lagi. Ibu kedahar. Oh, itu benar. Alhamdulillah. Amin. Tak Allahu Akbar. Alhamdulillah. 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 Amin. Jalan deh. Mana? Ini sebenarnya itu. Panas. Orang ya. Ayo sabar orang dirinya deh. Eta dina curug lain. Lain posisi dina curug lain. Dina curug lain cing kok. Dino totongan batu. Oh, susukan ieu mah eta di dinya deuk. Tongkat cembung dulu. Tali weh. Alhamdulillah. Pak. Sama yang luar biasa. Ayo buka. Buka, Pak. Kasih jalan, woi. Ambil kiri, Siapa lah bosnya? Ini pakai saping. Hei. Tali. Ganti. Di, ambil di. Istirahat dulu, Pak. Jangan dipaksa. Tahan. Mantap. Tolong air minum. Bentar minum dulu. Minum. Ya udah. Salam ekspedisi. Oke, selamat malam sahabat Sultan. Masih tentang misteri hilangnya seorang pendaki remaja yang bernama Muhammad Gibran di Gunung Guntur, Garut. Kali ini kita masih bahas dalam Bincang Sultan. Rame, Bang. Rame penonton. Oh, penonton. Penonton beneran tuh ya. Aku kira si bangsa itu. Nah, Abang Sultan melanjutkan yang tadi belum tuntas nih. Tentang hilangnya pendaki-pendaki sebelumnya juga, termasuk yang terakhir adalah Gibran. Oke, sahabat Sultan, kita lanjutkan nih ceritanya bagaimana sih 2 orang atau 3 orang yang pernah mendaki di Gunung Guntur itu kemudian menghilang, terbawa ke alam sebelah atau ke alam lain. Jadi kalau Afrizal dulu kan itu kan sudah jelas karena dia pengakuan dia sendiri adalah dia kencing sembarangan, kemudian dia menghilang, dicari ya 31 jam kemudian ketemu di daerah Curug Cikoneng juga kan, dalam keadaan setengah telanjang lah karena cuma pakai celana dalam aja kan. Nah, kalau yang terbaru ini Gibran ini kan indikasinya dia tidak kencing sembarangan kan. Ya. Nah, tapi dia lagi di dalam tenda, kemudian ada yang manggil Ya. kan. Ada yang manggil, mungkin karena dia merasa ada yang manggil, dia keluar, kemudian dia nanya siapa yang panggil gitu kan. Jadi bertanya. Ya bertanya lah. Bertanya adalah pantangan di gunung. Salah satu pantangan, mungkin dia ke bawah lah akhirnya. Tapi kan yang kita harus syukuri, ya kita doakan juga supaya Gibran ini
cepat diberikan kesembuhan karena sekarang kan masih lemas mungkin Nah, ya, iya. masih sakit. Kita doakan semangatnya kembali, spiritnya kembali, tidak terbebani atau tidak terbawa-bawa mimpi buruk yang pernah dia alami sehingga nanti akan mengganggu proses kejiwaan dia juga kan. Jadi mudah-mudahan mungkin ada Pak Kuncen juga sudah memberikan inilah supaya Gibran ini kembali seperti sedia kala ya. Ya. Nah, yang kedua secara fisik dia cepat sehat lah, cepat sehat, cepat segar. Tentunya kita juga berdoa lah supaya Gibran ini kembali seperti sedia kala Remaja. dan tidak kapok ya untuk mendaki gunung selagi niatnya memang wujud atau bagian daripada mencintai alam. Karena kebanyakan kan mereka ini pecinta alam sebetulnya kan. Betul. Nah, cuman jangan sampai punya keinginan atau niatan yang macam-macam atau yang enggak atau yang belok-belok gitu kan. Terkait dengan treatment atau pemulihan terutama psikologis ya, tentu ini menyisakan trauma dan sebagian juga beberapa kelompok mendorong agar Gibran ini mengikuti program KPAI Komisi Perlindungan Anak karena masih kecil ya, masih di bawah umur ya. Betul, masih 14 tahun. Nah, kalau menurut Abang Sultan treatmentnya ini seperti apa untuk pemulihan psikologis dia ya yang mengalami trauma? Saya kira sebenarnya sebelum ke sana begini ya. Ini kan himbauan buat kita semua, buat adik-adik kita juga buat para orang tua di rumah. Mudah-mudahan mendengarkan. Jadi kalau sekiranya punya anak yang masih di bawah umur, di bawah 17 tahun, tolong diperhatikan jangan izinkan dulu mereka naik gunung lah. Kalau mereka mencintai alam ya mungkin sekedar menjelajah alam yang biasa saja gitu kan, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk naik gunung saya kira umur 14 tahun itu belum cukup umur lah. Belum cukup umur ya. Walaupun ada kawan-kawannya juga. Oh iya tetap. Kalau bisa jangan dulu lah. Untuk kalau didampingi gimana Bang? Sama saja. Kalau saya tidak merekomendasikan orang di bawah umur itu untuk mendaki gunung. Iya. Selain dia belum cukup umur, belum cukup pengalaman, iya kan, mentalnya juga belum mumpuni lah ya, belum terbiasa. Ya banyak faktor, banyak hal lah. Tapi kan mungkin anak kecil ini juga kan banyak kita kan pernah muda juga, pernah ngerasain kan apa namanya kesombongan, kesompralan kita ini kadang-kadang masih suka muncul, nggak ada yang gitu-gitu, ya udah gitu kan gitu kan. Masih tidak mau mendengarkan masih labil nasihat orang tua tentang hal-hal yang di luar kemampuan manusia secara umum kan. Nah, jadi kalau bisa sih ini kan saran ya. Anak di bawah umur itu jangan dulu diizinkan untuk naik gunung. Kalau sudah dewasa di atas 17 tahun, boleh lah. Itu pun harus dengan pendampingan. Tapi kan karena memang kadung image dari Gunung Guntur ini memang menjadi hotspot para pendaki pemula lah. Karena ya gini kan, karena nggak terlalu berat medannya. Gunung Guntur ini kan memang punya sisi keindahan alam tersendiri kan. Betul. Itu pasti menjadi daya tarik siapapun kan. Betul. Apalagi orang-orang yang mencintai alam kan. Betul. Nah, 2200 sekian mdpl itu ya kan apapun ceritanya kan sudah disebut gunung kan. Gitu. Nah, walaupun itu mungkin tidak terlalu tinggi dan bisa dikatakan sebagai ajangnya para pendaki pemula, tapi yang disebut pemula ini kan harus lihat dulu, kalau 14 tahun bukan pemula, itu anak-anak apapun ceritanya kan. Jadi kita minta kepada para orang tua untuk menjaga anak-anaknya, karena kan kalau sudah kejadian hilang atau kecelakaan kan yang sibuk kan bukan cuma orang tuanya, tapi semua orang juga dibuat sibuk kan. Betul. Nah, bukan berarti kan anak yang sudah dewasa juga tidak terancam dengan seperti ini, tapi paling tidak orang dewasa mungkin punya ketahanan fisik jauh lebih bagus ya. Gitu. Nah, balik ke pertanyaan yang tadi, pemulihan trauma itu, jadi trauma krisis ini ya memang harus dilakukan apapun ceritanya, karena dia kan masih kecil. Kita nggak tahu nih kejiwaan. Pemulihan secara spiritual maksud saya. Iya, faktor ya itu pastilah, mungkin ya bisa dibawa ke guru pesantren atau bagaimana. Atau kan ada beberapa tempat pesantren yang bisa memulihkan energi spiritual atau apa namanya ya semacam itulah yang bisa supaya orang yang mendapatkan trauma secara spiritual itu seperti bawa balagum segala macam itu bisa distabilkan lagi, karena takutnya akan mengganggu kejiwaan.
Nah, kalau meminjam bahasa Bang Sultan, orang yang mengalami, artinya apalagi sampai mau masuk ke alam gaib, itu portal dia kebuka nggak? Portalnya siapa? Portalnya si anaknya ini, si Gibrannya ini untuk yang akan datang. Ya banyak pasti. Ada Banyak efeknya. Banyak yang mengalami kejadian seperti itu. Jadi kalau orang yang pernah masuk ke alam gaib, baik sengaja ataupun tidak sengaja, diajak ataupun memang dia kebetulan terbawa oleh makhluknya atau diajak oleh manusia lain, pasti ada yang terdampak. Ya, pasti ada yang terdampak lah. Ibaratnya energi spiritualnya dia terbuka, jadi dia bisa melihat sesuatu hal-hal yang di luar kelaziman kan. Oh, berarti akan lebih Tapi peka. tidak semua ya. Akan lebih Tidak peka, semua, ya? tapi mungkinan sekitar 70% lebih akan Mengalami itu. Nah, makanya kan penting supaya dia mendatangi tokoh-tokoh spiritual, ya ustadz, kiai yang memahami hal-hal seperti ini supaya mentalnya dia bisa dijaga. Takutnya dia karena masih muda, ya kan? Betul. Dan udah melihat yang seperti itu, nah dia menjadi tidak kuat kan? Karena ini dulu saya pernah ngalamin sekitar tahun 2000-an, 99-2000 itulah. Orang yang seperti ini, tapi itu udah cukup dewasa sebetulnya, udah 18 tahun. Jadi dia nggak kuat. Dia nggak kuat. Orang lain ini? Ya, zaman itu kan saya masih bertapa di Gunung Cermai Wih. ceritanya. Wih. Jadi ada Ngeri. seorang pendaki yang tersesat, masih remaja, umur 18 tahun. Terus? Ya kena mental. Oh. Kena mental, jadi dia tiap hari itu seperti telinganya dibisikin segala macam, pokoknya gitu ya, mau nggak mau kita lihat kan secara kejiwaan ternyata ruannya keluar. Oh. Ya kan, ruannya tidak ada di dalam, jiwanya itu nggak ada di dalam raganya, ya terpaksa kita cari, harus kita kembalikan. Oh, dia situasinya kalau misalkan ruhnya keluar tetapi fisiknya tertinggal, itu seperti kayak orang gila itu Bang. Iya, orang gila itu kan konsepnya seperti itu, orang gila. Konsepnya. Ketika manusia ini kan terdiri dari 3 unsur, jiwa, raga, dan ruh. Yang dimaksud ruh itu kan ruh jati. Nah, jiwa ini kan ruhuan. Iya. Ya kan, nah kalau orang gila itu kenapa disebut sakit jiwa? Kan penggambaran saja, sakit jiwa. Sakit Padahal jiwa itu. yang dimaksud sakit jiwa itu ruhuannya keluar dari dalam tubuhnya. Jadi Ya. dia tidak tahu, kalau ruhuannya masih ada di dalam tubuhnya, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan kan? Ya. Kalau orang gila kan pergi keluar jalan-jalan telanjang, dia nggak mau. Tapi kan bukankah itu suatu potensi yang memang tidak semua orang mengalaminya? Bagaimana kalau misalkan si anaknya ini kuat? Artinya portalnya udah terbuka. Kemudian bagaimana mengorganisir? Ya, kekuatan spiritual orang itu kan mesti ada yang membimbing. Jadi kalau Oke, ada kalau, mursyid ya? Iya, ada mursyidnya. Kalau dia pintunya sudah terbuka, tetapi dia tidak tahu, mentalnya tidak kuat, dan dia Bagaimana tidak tahu mengendalikannya? cara mengendalikan, dan dia tidak tahu cara memperkuat jiwanya, maka jiwanya akan kalah kan? Dan itu bahaya. Dan itu bahaya. Jadi tetap harus ada orang yang membimbing. Sama aja dengan kita misalkan mempelajari ilmu gaib tanpa ada guru. Ya kan, potensi gilanya banyak, potensi tidak kesampaiannya kan banyak. Jadi makanya Kalau di pesantren apapun- tanpa ada guru itu setan itu anu. Nah iya, kan gitu. Kalau di pesantren kan dulu kita begitu kan. Iya. Kalau kita belajar tanpa guru berarti gurunya setan kan, begitu kata kiai kita. Jadi Persis. apapun itu tetap harus ada guru yang membimbing. Yang pertama supaya tidak salah jalan. Ya. Tentunya. Dia kalau udah membimbing, dia nanti tiba-tiba dia punya kemampuan hebat, katakanlah begitu. Bonus. Terus dia dipakai salah kan? Betul. Karena nggak ada yang membimbing, nggak ada yang ngasih tahu. Kemudian dia mulai dipakai aneh-aneh, dipakai ngerjain orang, dipakai nyakitin orang, dipakai berbuat yang tidak kan macam-macam. Tapi kalau kemudian dia ada yang membimbing, kan ada yang ngarahkan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini boleh, kan begitu. Yang kedua ya untuk memperkuat mental yang paling penting. Karena kalau kita belajar ilmu gaib, apalagi ini ibaratnya bonus ya kan, anugerah lah kalau mau pakai bahasa Iya. anugerah, ya kan. Kemudian tidak ada yang bimbing, ya kan nggak tahu kita. Iya. Dia kuat apa tidak secara mental. Kalau nggak kuat kan bahaya. Nah ini mungkin bangsa jin itu memilih manusia nggak? Dalam arti kan begini, kan ada kawan Gibran ya, mereka ini kan rombongan. Kenapa Gibran yang dipilih bukan yang lain? Tentu kita bukan tidak berani ya, tidak etis lah untuk mengungkap fakta yang sebenarnya apa yang terjadi dengan Gibran. Tapi kira-kira gini, bangsa jin itu tahu apa yang terjadi dengan manusia-manusia yang ada di sekitar situ, mau ngapain, melakukan apa gitu kan mereka tidak pernah kesalahan untuk menentukan target. Kalau dikatakan target ya, misalkan dulu yang hilang karena kencing sembarangan, Ya. iya kan? Ya.
Nah, yang ini apa? Nah, kita tidak pada posisi tahu, bukan tidak posisi tahu, kita tidak pada posisi berani mengungkapkan apa yang dialami oleh Gibran atau apa yang dilakukan oleh Gibran sehingga dia terpesat ke situ. Nah, ini biar menjadi perenungannya Gibran dan keluarga, ya kan, Dan kawan-kawannya. Nah, kemudian kita berpesan kepada yang lain bahwa yaitu dari yang pertama, anak di bawah umur kalau bisa jangan diizinkan untuk naik gunung. Oke. Itu bukan kita melarang orang untuk mencintai alam dengan caranya masing-masing ya. Iya. Tapi orang di bawah umur itu kalau bisa tolong dibatasi dulu lah, kalau bisa dilarang. Iya. Nah, yang kedua ya tetap kembali kita berpesan kepada para kawan-kawan atau sahabat yang hobi naik gunung, ya kan, tolong jaga diri, jaga sikap, kemudian jangan merusak lingkungan, jangan merusak alam yang ada di sekitar kita pada saat kita mendaki. Yang ketiga, kearifan lokal yang disebut pantangan ini, ya kan, jangan kita sombong, jangan kita lawan, ya kan, hormatilah kearifan lokal yang ada di tempat itu. Apa salahnya sih, kan sombong juga tidak ada gunanya, ya kan. Jadi kalau kita menjaga kearifan lokal, kita menghargai masyarakat setempat, kita juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, gini, kita kan pernah muda nih Bang, kita, abang kali. Nah, membawa pasang-pasangan lain jenis di tempat pada waktu kita mendaki ya, katakanlah pacaran lah, seperti itu kan bahasanya. Itu juga sesuatu bisa dikatakan pantangan ya. Ya kalau kita membawa, misalkan nih kita punya pasangan pengen naik gunung, nggak ada masalah selagi pada saat kita melakukan pendakian tidak melanggar hal-hal yang asusila, tidak melanggar hal-hal yang norma-norma kesusilaan itu tidak dilanggar ya. Kalau misalkan kita punya pasangan ya, nah kalau naik gunung biasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian di sana itu seorang pasangan ini melakukan hal-hal yang asusila, yang maksudnya tidak sesuai dengan normal lah, karena mereka bukan muhrim, ya dia nggak boleh dong, jangan lah, ya. Jangan. Karena kan memang tempatnya sangat menawan dan Iya. menggoda kan. Iya. Gitu kan, jangankan pasangan, bukan pasangannya tiba-tiba ketemu terus kita berniat tidak bener aja, oh ini ada cewek cantik nih, kalau gini gimana nih gitu kan. Apalagi satu tenda Bang ya. Ya kan itu kan nggak mungkin lah, kalau itu enggak lah, pastilah. Jarang lah orang yang camping satu tenda antara perempuan laki-laki itu enggak, pasti. Iya. Tapi kan di luar tenda kan kita nggak tahu, semaknya aja banyak kan bisa sembunyi di mana aja kan gitu. Iya. Gitu. Nah Bang, ada juga tips-tips yang lain mungkin kalau dulu saya masih ikut pramuka ya, kalau misalkan ke tempat gunung, hutan itu membawa garam Bang, atau membawa hal-hal lain yang memang disyaratkan sama orang-orang tua dahulu, leluhur lah, gitu kan, itu udah leluhur ini. Nah itu garam, salah satu contohnya, kemudian juga kunyit. Nah itu memang sebenarnya kan fungsinya untuk mengusir binatang-binatang buas ya, garam. Ya, kalau garam kan untuk mengusir ular. Iya, tapi memang ada apa namanya, benda-benda yang lain yang dibawa itu memang untuk menjadi penangkal kita supaya tidak diganggu oleh bangsa itu. Bawa bambu misalkan. Kalau penangkal itu prinsipnya yang pertama, kita tidak sombong menantang makhluk-makhluk yang ada di situ, itu sudah penangkal. Karena mereka juga nggak bakalan ganggu kalau kita nggak ganggu. Yang kedua, keyakinan kita pada Tuhan masing-masing. Kan yang daki kan tentu bukan orang Islam aja, bukan Muslim aja. Betul. Agama lain juga sama aja kan. Hobi mendaki gunung kan itu kan ibaratnya kan general lah, siapa aja bisa kan, siapa aja boleh. Yang penting keyakinannya masing-masing berarti terhadap Tuhannya, keimanannya, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga ya kalau bawaan pusaka apa segala macam, kalau saya sarankan jangan. Ya kalau pusaka itu lemah, kan dianggap menantang. Oh gitu. Kan kita nggak tahu apa namanya power spiritual makhluk yang ada di situ sebesar apa. Emang kita tahu? Kan nggak tahu. Jadi saran abang jangan. Bagaimana kalau itu dijadikan semacam kayak sugesti lah kan? Ya sugesti mah keyakinan kita kepada Tuhan aja, itu mah sugesti. Untuk apa kita bawa barang-barang begitu? Mending kalau power spiritualnya itu hebat. Kalau enggak itu kayak semacam menantang. Itu semacam menantang. Itu pengalaman kita kalau mendaki lah. Karena kita kan juga sering mendaki kan sampai sekarang kan. Iya, begitu. Saya pikir mungkin itu saja sahabat Sultan, sahabat ekspedisi, pembahasan kita tentang
misteri Gunung Guntur dan peristiwa hilangnya dan para pendaki yang ke sana. Yang paling penting, kalau Anda masih di bawah umur, tolong jaga diri, jaga emosi, jaga ego, jangan pernah berpikir mau naik gunung. Tunggu sampai Anda dewasa. Buat para orang tua, jaga anak-anaknya supaya tidak kecolongan anak-anaknya naik gunung, karena ini sangat berbahaya. Oke, demikian, terima kasih, selamat malam, salam ekspedisi.